menguntungkan bagi Mas Kaisang atau menguntungkan bagi Mas Anies? Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Setelah Pilpres selesai, lalu perhitungan MK selesai, Anies menerima banyak tamu dari warga-warga Jakarta, meminta supaya dia maju mengikuti kontestasi pilkada di DKI. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita, dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin kota Bandung, salah satu kota besar di Indonesia, memimpin Jawa Barat, dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah, dia akan memimpin transformasi Jakarta dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan oleh Sekjen Golkar, kota bisnis atau kota apapun. Anies tidak diminati partai. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Alhamdulillah, berdasarkan putusan MK yang baru, maka warga Jakarta bisa mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi mereka. Ini sedang terjadi pembajakan demokrasi konstitusional secara luar biasa. PDIP siap usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta pasca putusan MK Jakarta. Politikus Partai PDIP, Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi, MK, memungkinkan peluang partainya untuk mengusung Anies Baswedan maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Siap, mungkin saja, ngusung Anies, kata Dwi kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 20 Agustus 2024. Harapan Anies untuk maju Pilkada Jakarta sebelumnya pupus karena tidak jadi didukung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Ketiga partai politik ini memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono. Bakal pasangan calon lainnya adalah Dharma Pongrekun Kunwardana, yang maju lewat jalur independen dan dinyatakan lolos untuk bertarung oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Palagan, Jakarta. Satu-satunya partai yang belum menentukan pilihan adalah PDIP. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo juga sebelumnya mengungkap bahwa partainya berpeluang tidak mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Dia menyebut, kemungkinan itu bisa terjadi jika PDIP tak berhasil membentuk koalisi dengan partai lain. Ganjar menilai, ketokohan seorang Anies belum cukup tanpa dukungan partai politik yang menyertai. Tidak mungkin mengusung Anies, kecuali usulan itu terkait dengan nama siapa, tidak hanya Pak Anies, di belakangnya ada suara, kata Ganjar saat ditemui wartawan di kantor DPP PDIP pada Senin, 19 Agustus 2024. Ganjar menjelaskan bahwa PDIP kekurangan kursi di DPRD, sehingga memerlukan dukungan partai lain. Dia menyebut, partainya membutuhkan pasangan calon sekaligus koalisi bersama partai lain. Kan kami suaranya kurang, yang dibutuhkan kan dua, siapa calonnya, siapa pendukungnya, sehingga memenuhi syarat minimal, kata Ganjar. Pengusungan Anies, kata Ganjar, dimungkinkan jika ada partai politik lain yang turut memberikan tiket kepada Anies. Dengan adanya kendaraan politik berupa partai, pencalonan Anies di Jakarta dapat dilakukan. Logika politiknya akan ketemu, matematikanya masuk, kalau tidak, ada partai lain, ya tidak bisa, kata Ganjar. Namun pada hari ini, Selasa, 20 Agustus 2024, MK mengabulkan sebagian gugatan soal ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/PUU 22/2023, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan dikutip dalam siaran langsung YouTube Mahkamah Konstitusi RI. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya sebesar 25% suara atau 20% kursi partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD. Dalam putusannya, MK memutuskan pencalonan Gubernur DKI Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara pada pemilihan legislatif atau Pileg sebelumnya. Sekian dari ProNews Nusantara,